Perkotaan dengan segala keunikannya dan seluruh peristiwa yang dialami oleh penduduknya menggambarkan bagaimana bentuk karakteristik dari kota tersebut. Masyarakat kota dianggap sebagai masyarakat maju yang berbeda dengan masyarakat desa. Apalagi masyarakat kota didukung dengan teknologi, informasi, dan komunikasi yang telah mengalami kemajuan dan memadai dalam aspek kehidupan. Di dalam sebuah perkotaan pun, terdapat sosiologi perkotaan yang mencakup kehidupan dan interaksi manusia di wilayah perkotaan atau metropolitan, berupa disiplin normatif sosiologi yang berusaha untuk mempelajari struktur, proses, perubahan, dan masalah daerah perkotaan dengan memberikan masukan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan. Namun, mayoritas masyarakat perkotaan merupakan imigran dari desa atau daerah lain. Urbanisasi sudah bukan hal yang baru di perkotaan. Perpindahan tersebut pun terbagi menjadi migrasi penduduk dan mobilitas penduduk. Semakin bertambahnya penduduk, maka semakin banyak pula masalah yang timbul di perkotaan, seperti kemiskinan, kawasan ilegal dan kumuh, serta masyarakat marginal perkotaan. Indonesia ditetapkan sebagai negara lower middle income, yang artinya rata-rata pendapatan penduduknya masih di bawah 77.000 per hari per 1 Juli 2021. Umumnya masyarakat dengan ekonomi ke bawah tinggal di kawasan kumuh dan ilegal, di mana kawasan tersebut ditempati tanpa wewenang hukum dan perolehan hak yang sah. Masyarakat yang menempati kawasan kumuh pun biasanya disebut sebagai masyarakat marginal perkotaan. Mereka tidak memiliki akses terhadap infrastruktur ekonomi dan juga perumahan kota. Kemampuan keuangan yang tidak memadai menyebabkan rendahnya keterjangkauan untuk perumahan. Selain itu, keterbatasan lahan dan ketidakpastian pengaturan perumahan bagi kaum marginal perkotaan menyebabkan mereka menempati ruang publik. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mendukung Sustainable Development Goals 2030 (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan nasional, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong HAM, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.